Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai analisis regresi linear. Sebelumnya kita sudah pernah bahas mengenai ilustrasi dan praktek mengenai analisis regresi dengan menggunakan Excel. Kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai analisis regresi itu sendiri. Dalam banyak penelitian, analisis korelasi dan analisis regresi sering dijadikan satu pembahasannya, karena pada dasarnya dua analisis ini terkait. Yang satu membahas ada tidaknya hubungan dan kuat lemahnya hubungan, yang satunya membahas mengenai ada atau tidaknya pengaruh dan seberapa besar pengaruh tersebut. Jika pada analisis korelasi, posisi variabel independen dan dependen tidak dibedakan, sedangkan pada analisis regresi lebih jelas posisinya. Independen ini yang mempengaruhi, sedangkan dependen yang dipengaruhi. Analisis regresi ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Perbedaannya ada pada jumlah variabel X-nya atau variabel independennya. Pada analisis regresi linear sederhana, hanya ada satu X dan satu Y, seperti ini. Contoh misalkan, pengaruh penghasilan terhadap gaya hidup. Penghasilan adalah variabel independen X, gaya hidup adalah variabel dependen Y. Dalam model penelitian ini, kita ingin mengetahui ada pengaruh penghasilan dengan gaya hidup. Apakah penghasilan seseorang itu mempengaruhi gaya hidup orang tersebut? Nah, ini disebut sederhana karena hanya ada satu X dan satu Y. Sedangkan kalau berganda, jumlah variabel independen lebih dari satu. Bisa 2, 3, atau lebih dari itu. Contoh, pengaruh penghasilan, gaya hidup, dan pendidikan terhadap pengeluaran bulanan. Di sini terdapat 3 variabel independen, yaitu penghasilan, gaya hidup, dan pendidikan. Sedangkan pengeluaran bulanan merupakan variabel dependen, yaitu Y. Nah, bagi teman-teman yang masih ingat kasus Mr. Arman yang ada di video analisis regresi sebelumnya, masih kategori analisis regresi sederhana, bukan berganda. Karena hanya ada satu variabel X, yaitu mahasiswa, dan variabel Y, yaitu pendapatan Mr. Arman. Oke? Nah, dalam penelitian tugas akhir, sangat jarang pakai yang sederhana. Ada sih, tapi jarang. Hanya minimal pakai 2 variabel independen. Apakah cara pengujiannya sama? Serupa sih, tapi tidak sama. Kalau misalkan yang sederhana, kita bisa pakai Excel. Tapi kalau misalkan sudah berganda, akan lebih baik kalau kita menggunakan SPSS dalam melakukan analisisnya. Lebih mudah dan lebih cepat. Tapi sebelum kita melakukan analisis regresi berganda, ada beberapa asumsi yang harus teman-teman ketahui sebelum melakukan analisis regresi yang berganda. Nah, andaikan nih teman-teman ingin melakukan penelitian, analisis dari pengaruh pendapatan, gaya hidup, dan pendidikan terhadap pengeluaran bulanan. Karena ingin mengetahui pengaruh dan ada 3 variabel, berarti menggunakan analisis regresi berganda. Tapi sebelum melakukan analisis ini harus memenuhi syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama, data harus berdistribusi normal. Yang kedua, data harus linear. Yang ketiga, bebas multikolinearitas. Yang keempat, bebas autokorelasi. Yang kelima, bebas heterokedastisitas. Nah, apa maksud syarat tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Data harus normal. Ini jelas ya, uji normalitas data. Yang kedua, data harus linear. Artinya, jika digambarkan harus membentuk garis lurus, bukan garis lengkung. Uji yang dilakukan adalah uji linearitas. Yang ketiga, maksud dari bebas multikolinearitas adalah misalkan gini. Ketika kita menggunakan banyak variabel X, ada X1, X2, X3, bisa sampai X berapapun. Contoh nih misalkan ada 3 variabel X nih.
Nah, bebas multikolinearitas artinya antar variabel X tidak boleh ada yang saling mempengaruhi. Misalkan kita kan ingin menguji apakah X1, X2, X3 mempengaruhi Y. Nah, tapi dalam data tersebut tidak boleh terjadi ternyata X1 juga mempengaruhi X2. Ini nggak boleh. Jadi syaratnya harus bebas multikolinearitas. Yang keempat adalah autokorelasi. Artinya, pada setiap variabel X tidak saling mempengaruhi. Jadi tidak yang kalau multikolinier ini kan antar variabel X. Kalau autokorelasi ini di variabel X itu sendiri. Misal nih, kita tadi X1-nya kan pendapatan. Ketika mengumpulkan data tentang pendapatan, kita kan mengumpulkan misalkan data 6 bulan terakhir nih. Jadi bulan 1 sampai bulan ke 6. Nah, antar bulan ini tidak boleh saling mempengaruhi. Misal, pendapatan bulan kedua itu dipengaruhi pendapatan bulan pertama. Bulan ketiga dipengaruhi pendapatan bulan kedua. Nah, kalau terjadi seperti ini, artinya terdapat autokorelasi. Sedangkan saat melakukan analisis regresi harus terbebas dari autokorelasi. Yang kelima yaitu bebas dari heterokedastisitas. Heterokedastisitas ini adalah kondisi di mana varian residual atau error data itu tidak sama pada semua data amatan yang akan diuji. Nah, ketika terjadi heterokedastisitas, nilai estimasi koefisien regresi ini dapat diperoleh, tapi nggak lagi efisien untuk memperkirakan. Idealnya itu harusnya terjadi homokedastisitas. Jadi 5 uji ini harus kita lakukan sebelum melakukan analisis regresi berganda. Nah, kelima uji yang sebelum kita lakukan sebelum melakukan analisis regresi linier berganda ini dinamakan dengan uji asumsi klasik. Oke, nah di sini kita akan belajar mengenai langsung praktek ke salah satu soal. Jadi di sini saya punya contoh skripsi mengenai analisis pengaruh strategi harga, strategi produk, dan desain atmosfer toko terhadap minat beli konsumen. Kita akan coba ya kalau misalkan ada judul yang seperti ini, kita analisisnya kayak gimana. Jadi di sini analisis pengaruh. Karena pengaruh berarti kita menggunakan analisis regresi. Di sini ada strategi harga X, jadi ini variabel independen. X1, strategi produk itu adalah X2, dan desain atmosfer itu adalah X3. Terhadap apa? Terhadap minat beli konsumen. Berarti ini adalah Y-nya. Jadi di sini ada 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, kalau misalkan digambarkan bentuknya seperti ini. Jadi strategi harga X1, strategi produk X2, desain atmosfer toko X3, di sini ada tanda panah, apakah berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada 4 panah ya yang bisa kita gambarkan. Yang pertama adalah strategi harga ke minat beli. Jadi di sini ada X1 ke Y. Ini masuk ke regresi sederhana. 1X, 1Y. Kemudian strategi produk, ini ke minat beli konsumen juga regresi sederhana. Desain atmosfer itu juga regresi sederhana. Desain atmosfer terhadap minat beli konsumen, ini juga regresi sederhana. Nah, tapi kita juga bisa menghitung apakah strategi harga, strategi produk, dan desain atmosfer ini secara bersama-sama mempengaruhi minat beli konsumen, yaitu Y. Jadi, dalam kasus ini kita bisa menyusun setidaknya 4 hipotesis, 4 pasang hipotesis yang dinamakan parsial dan simultan. Parsial artinya sebagian, berarti kita bisa menyusun hipotesis yang pertama untuk strategi harga dan minat beli konsumen. 4 pasang ya, jadi nanti ada H0 dan HA.
H0-nya yang pertama, tidak ada pengaruh antara strategi harga dan minat beli konsumen. HA-nya berarti ada pengaruh strategi harga terhadap minat beli konsumen. Ini yang parsial. Parsial yang pertama. Parsial yang kedua, kita bisa menyusun hipotesisnya strategi produk ke minat beli konsumen. Seperti ini. Demikian pula untuk yang desain atmosfer. Seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa menyusun nih untuk yang hipotesis yang terakhir, yaitu secara simultan bersama-sama. Untuk simultannya, H0-nya tidak ada pengaruh strategi harga, strategi produk, dan desain atmosfer terhadap minat beli konsumen. H alternatifnya ada pengaruh strategi harga, strategi produk, dan desain atmosfer secara simultan terhadap minat beli konsumen. Jadi simultan dan parsial. Nanti kita bisa susun 4 pasang hipotesis. Otomatis kita harus menguji setiap hipotesis ini. Oke? Apa yang harus dilakukan setelah kita menyusun paradigma penelitiannya? Kalau sudah, berarti kita lakukan uji asumsi klasik yang 5 tadi, yaitu uji normalitas, uji linearitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Setelah 5-5-nya terpenuhi, baru kita melakukan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Lumayan ya untuk step by step-nya. Nah, oleh karena itu, kita mari simak gimana cara mengujinya langsung menggunakan SPSS untuk melakukan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier sederhana dan linier berganda. Silakan disimak, setelah ini kita akan bahas mengenai uji SPSS-nya. Oke, kita langsung buka SPSS-nya. Di sini ada 3 variabel independen, jadi saya tuliskan X1, X2, X3, dan Y. Kemudian desimalnya adalah 0. Labelnya sesuai dengan nama variabelnya, yaitu strategi harga, strategi produk, kemudian desain atmosfer, dan minat beli konsumen. Atau minat beli aja, boleh. Nah, ini adalah datanya. Datanya nanti akan saya kasihkan di Excel ya, ada 100 responden. Untuk X1, X2, X3, kita kopikan datanya di Excel. Nah, seperti ini, seperti biasa kita kopikan. Kita akan melakukan pertama adalah uji normalitas dulu. Di sini uji normalitasnya beda dengan yang sebelumnya ya. Karena ini regresi, di regresi juga ada uji normalitas. Kita langsung analyze regression linear. Kita letakkan variabel dependennya yaitu Y. Kemudian yang variabel independen ke kotak variabel independen. Setelah itu untuk metode kita pilih enter. Nah, kita pilih yang save, kemudian bagian residual kita pilih yang unstandardized, kita centang. Kemudian kita klik continue, lalu klik OK. Nah, kita abaikan hasil outputnya, kita langsung klik analyze, kemudian non-parametric, kemudian one sample k-test. Nah, kita pindahkan yang unstandardized tadi ke yang sebelah kanan, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, yang kita ambil adalah yang kotak pada n-part test, yaitu yang one sample Kolmogorov-Smirnov test. Oke, kita pindahkan ke Word biar kita analisisnya lebih gampang ya. Oke, seperti ini. Oke. Lalu kita analisis sesuai dengan yang tadi. Jadi berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 diperoleh bahwa nilai p-value atau nilai signifikannya adalah 0,417.
lebih dari 0,05, maka dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Oke, yang tadi saya salah ini ya. Oke, selanjutnya kita tes untuk linearitasnya. Kita hapus yang tadi biar enak kita ngelihatnya. Kemudian kita klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Kita klik save. Unstandardized predicted values. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, setelah ada, kita abaikan hasilnya. Lalu muncul, kalau misalkan kita balik ke data view, muncul seperti ini. Nah, ini nanti yang akan diuji. Oke, lalu bagaimana cara mengujinya untuk linearitasnya? Ini ada unstandardized prediction, ada unstandardized residual. Analyze, kemudian compare mean, kemudian kita klik mean. Nah, di sini untuk dependent, ya ini kita hapus semua dulu. Nah, untuk yang dependent, kita pilih yang residual. Kemudian yang independent, kita yang prediction. Kemudian option, kita klik test for linearity. Lalu klik continue dan klik OK. Nah, ini adalah hasil dari linearitasnya pada bagian means. Nah, ini kita cari yang tabel yang bertuliskan ANOVA tabel. Nah, yang ANOVA tabel ini kita tuliskan di sini. Kita copy ke Word ya, biar gampang analisanya. Ini adalah uji linearitas. Nah, kita lihat, yang dilihat adalah nilai dari linearity, nilai signifikannya, yaitu dia 1. Nah, berdasarkan pengujian hasil pada tabel 2 ini diperoleh nilai p-value-nya 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen. Jadi 2 uji ini lolos ya. Kemudian yang berikutnya adalah uji multikolinearitas. Nah, untuk uji multikolinearitas yang kita lakukan adalah analyze, kemudian regression, lalu linear. Nah, ini dependen dan strateginya ini sama ya. Jadi dependennya Y, independennya adalah X1 sampai dengan X3. Lalu klik statistik, lalu centang bagian covariant matrix dan collinearity diagnostic. Jadi 2 ini yang dicentang. Kemudian klik continue. Lalu klik OK. Nah, kita cari tabel yang bertuliskan koefisien. Di sini ada tabel koefisien. Ada strategi harga, strategi produk, dan desain atmosfer. Yang dilihat adalah nilai VIF-nya. Oke, kita kopikan dulu hasilnya dulu di Word biar enak nganalisisnya. Oke, ini adalah hasilnya. Lalu bagaimana interpretasinya? Nah, interpretasinya berdasarkan nilai skor dari VIF-nya. Nah, interpretasinya begini, kalau misalkan variabelnya itu, skornya untuk VIF-nya itu kurang dari 10, maka bisa dikatakan bahwa
bebas multikolinearitas. Tuh, jadi berdasarkan dari nilai VIF-nya atau nilai VIF-nya ini. Nah, di sini kita dapatkan bahwa ternyata baik strategi harga, strategi produk, dan desain atmosfer memiliki nilai VIF yang kurang dari 10 semua. Artinya variabel independen itu bebas dari multikolinearitas. Oke? Selanjutnya kita akan menguji untuk autokorelasi. Bagaimana cara mengujinya? Oke, kita balik lagi tadi. Kita akan uji autokorelasi, analyze, kemudian regression linear. Kita klik. Nah, ini sama ya, jadi Y-nya dan X-nya diletakkan di dependent dan independent. Kemudian statistik kita pilih yang Durbin-Watson. Yang regression coefficient, dan ini kita uncentang, jadi dihapus. Kita pilih yang Durbin-Watson. Kemudian kita klik OK. Oke, nah yang dilihat adalah yang model summary. Di sini ada tulisan Durbin-Watson. Nah, ini yang skor yang akan kita pakai. Nilai skor Durbin-Watsonnya adalah 1,824. Kita copy dulu. Nah, jadi kita untuk Durbin-Watsonnya kan 1,824. Nah, kita akan cari nih. Jadi, pengambilan keputusannya adalah seperti ini. Ini adalah tabel untuk pengambilan keputusan, ada DL dan ada DU. DL dan DU ini apa? DL dan DU ini dilihat dari tabel Durbin-Watson. Nanti akan saya berikan ya untuk tabelnya. Nah, ini adalah tabel Durbin-Watson. Nah, kita lihat yang K-nya, karena kita independennya ada 3, maka kita pilih K3, ini adalah DL dan DU. Lalu kita pilih ke bawah, itu adalah jumlah dari responden yang diambil. Tadi ada 100, jadi kita pilih yang sampai 100. Nah, ini adalah skor dari DL dan DU. Oke, kalau sudah, ini saya highlight skornya. Lalu kita pindahkan ke Word aja biar lebih gampang. Nah, ini adalah DL-nya 1,6131, kemudian DU-nya 1,7364, dan DW-nya adalah 1,824. Lalu kita uji, harapan kita adalah bebas dari autokorelasi. Artinya harusnya dia memenuhi DU kurang dari DW kurang dari 4 min DU. Nah, kita cari 4 min DU, kita pakai kalkulator, ini. Oke, diperoleh hasil 4 min DU sama dengan 4 dikurangi 1,73. Ini ketemu hasil 2,2636. Nah, ini ternyata kalau misalkan dibandingkan ketiganya antara DU, DW, dan 4 min DU, diperoleh kesimpulan bahwa DU kurang dari DW kurang dari 4 min DU. Karena nilai Durbin-Watson ini berdasarkan tabel keempat ini lebih dari DL tapi juga kurang dari 4 min DU, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada model regresi ini. Jadi bebas autokorelasi. Oke, ini sudah aman. Sekarang kita tinggal melakukan tahapan yang terakhir, yaitu uji heterokedastisitas. Nah, untuk uji heterokedastisitas ini lumayan ya, kalau misalkan langsung lolos itu bagus gitu. Tapi kalau misalkan nggak lolos, nanti harus ditransformasi terlebih dahulu.